Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan episode-episode yang lalu tentang pitutur luhur. Kalau kita berbicara tentang pitutur luhur memang banyak sekali. Tentu kita sedikit demi sedikit tiap-tiap episode di Setitik Pencerahan ini kita berikan pada pemirsa semua. Namun pada kali ini narasumber yang akan memberikan tentang pitutur luhur sudah hadir di studio, Girianto Hangendali. Selamat malam, Girianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, narasumber sudah siap untuk memberikan paparan tentang pitutur luhur, namun seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling ado tanono ngarah mring mami guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali saja perbincangan kita tentang pitutur luhur, tapi sebelumnya ada sesuatu yang menarik. Ini Girianto Hangendali sudah menerbitkan satu buku dari beberapa buku yang sudah terbit, yaitu Melacak Nusantara. Nah, ini buku barunya Girianto Hangendali, Melacak Nusantara. Tentu isinya sangat bagus sekali untuk wawasan kita tentang Nusantara ini, barangkali itu. Dan ini diterbitkan oleh Intrans Publishing, Merenda Peradaban Semesta. Wah, ini barangkali kalau pemirsa menghendaki buku ini bisa menghubungi ke penerbitnya sekaligus, Intrans Publishing, Merenda Peradaban Semesta. Ini tentunya penerbitnya dari Malang juga, Pak Girianto. Nah, sebelum kita berbincang, Girianto, Melacak Nusantara ini kita singgung sedikit. Wah, ini Tata Negara Majapahit dan Kebrawijayaan. Saya sendiri belum membaca sebenarnya, baru pertama ini diberikan, baru saja saya buka segelnya. Girianto, monggo, Melacak Nusantara bisa dikenalkan dulu. Buku ini sebenarnya inspirasinya di Malang itu ada perguruan tinggi yang besar, namanya Universitas Brawijaya. Ya. Tapi saya melihat ada kekosongan di sana. Ya. Wong Brawijaya kok belum begitu paham tentang Brawijaya. Khususnya masalah sebelumnya, ya, sampai setelahnya. Jadi kalau kita melihat Mojopahit itu kan berada di tengah-tengah. Kristalisasi dari sejarah itu adalah Mojopahit. Maka di situ saya tuliskan tentang tata negaranya. Seperti apa sih Mojopahit itu? Seperti apa sih yang namanya Dharma Dyaksa Rengka Saiwan, Dharma Dyaksa Rengka Sugatan, ya, Hindu dan Buddha. Sistem pemerintahan Mojopahit yang pada waktu itu relatif sudah lengkap, ya. Bahkan sudah dalam konteks Amukti-Palapa sudah cocok lah untuk yang sekarang. Maka kalau kita mau katakan mau membenahi Indonesia ini, di antaranya bisa melihat ke belakang.
sistem Mojopahit yang dikatakan negoro panjang punjung pasir ukir gemah ripah lo jinawi pada keemasannya, itu sistemnya seperti apa? Bisa dilihat di buku ini. Dan saya berusaha untuk sebenarnya kebanggaan bangsa Indonesia itu mulai dari mana sih? Banyak orang yang berbicara tentang raja-raja. Ya, memang raja-raja kita, raja-raja besar Nusantara bagus ya. Tapi jauh sebelum itu ada namanya satu wilayah yang disebut dengan Sakadwipa. Ya. Sakadwipa, kalau orang-orang Bali itu menyebut dengan Sukowati, ya. Yang artinya taman yang indah. Jadi dalam konteks buku ini, dalam konteks referensinya, surga yang indah, ya, atau swarga loka dalam bahasa Sanskerta itu di dunia. Diwujudkan di zaman Sakadwipa itu. Satu kondisi ya kira-kira sama dengan agama-agama sekarang ini yang menyebutkan bahwa surga itu di bawahnya ada sungai yang alirnya bening mengalir gini kan. Itu terjadi pada waktu itu. Ya. Tapi karena adanya perkembangan manusia dari yang baik akhirnya konflik, dari konflik perang, dari perang akhirnya pecah dan sebagainya. Konon dulu sebagian kecil dari India yang sekarang ya, terus Burma, Thailand, sampai pada Malaysia, Singapura. Dulu itu kan menjadi satu dengan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Itu satu wilayah daratan. Dalam cerita itu karena adanya zaman Krakatau Purba meletus, ya, akhirnya gempa bumi, akhirnya es yang dulu itu menjadikan satu pulau besar ini, akhirnya pulau-pulau yang daratan yang ada di bawah itu terendam air. Makanya sekarang itu Jawa ada sendiri, Sumatera ada sendiri, Kalimantan ada sendiri, Malaysia sendiri, Singapura sendiri. Itu sebenarnya di bawahnya itu dulu daratan. Yang karena banjir bandang pada waktu itu mencair jadi lautan sekarang ini. Nah, Nusantara itu sebenarnya diawali dari kondisi panjang punjung pasir ukir kemari Palo Jinawi yang disebutkan banyak tokoh. Itulah gambaran swarga loka. Swarga yang di dunia. Yang di dunia. Makanya zaman-zaman itu kalau sekarang orang itu mengatakan surga itu ada di sana, orang Jawa leluhur Nusantara, enggak, surga itu ada di sini. Ya. Itu sebelum adanya agama-agama ini. Jadi dalam tafsir-tafsir kebudayaan kita punya agama yang datang, yang ada sebelum agama-agama besar ada di Indonesia. Jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Sebelum ini kita sudah punya agama sendiri, kepercayaan sendiri. Ya, Sang Hyang Toyo berikutnya disebut dengan Paramasunya, itu ya. Itu artinya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu, Tuhan yang tidak bisa dipikirkan. Jadi bangsa Nusantara itu sejarahnya adalah satu bangsa yang hanya percaya pada satu Tuhan. Monoteisme. Aslinya gitu ya? Aslinya itu. Cuma perkembangan berikutnya ada dinamisme, animisme, dan sebagainya. Nah, itu perlu untuk dicari sejarah dan tafsirnya. Apakah orang yang konon katanya menyembah batu dan kayu, itu betul-betul dia tidak menyembah pada Tuhan yang Maha Esa? Perlu untuk dicari runtutannya. Ojo gampang-gampang gitu ya. Ojo gampang-gampang langsung menuduh yang iya. Karena kan dalam konteks Paramasunya itu yang dihitung kan hatinya. Ya. Meskipun kamu sholat di mana saja, kamu sedang ritual apa saja, orang kan tidak tahu sebenarnya dia ritual pada siapa. Kalau dia ritual pada yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, katakan Paramasunya atau Sang Hyang Toyo tadi, ya tentu mereka bukan orang-orang yang menyembah yang lainnya. Ya, hanya kebetulan suasana di sini ini sebagai sarana untuk meditasi yang lebih tenang ya, suasananya. Kalau di situ ada namanya Duporatus dan sebagainya,
ini kan semata-mata bagaimana kondisi kebatinan manusia tadi itu semakin tentrem, gitu, semakin hening untuk menyatu dengan Tuhannya. Terkondisi begitu rupa, Ya, gitu ya. makanya sudah lama Mas Samsu kita mendengarkan tentang Manunggaling Kawula Gusti. Ada juga yang disebut dengan apa Roh Suci, Sukmo Sejati, Sukmo Kawekas dan sebagainya. Itu sudah ada pada waktu itu. Ya. Nah, karena agama-agama baru ini muncul, jadi agama kita yang 6 itu sebenarnya kan agama baru. Baru, jauh sebelum itu. Ya, katakanlah 1400, 1500. Padahal Nusantara itu diperkirakan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Jauh gitu ya. Nah, jauh sekali. Katakanlah sedang tenar-tenarnya itu sekitar 11.600 tahun yang lalu, belum ada ini, gitu loh, ya. Jadi kalau orang Jawa itu dikatakan apa Jawa Japana itu artinya kan satu keyakinan untuk dunia, nganglang jagat artinya. Javana itu ya. Japana itu, gitu loh. Jadi kalau kebetulan nama itu akhirnya digunakan untuk memberikan tanda pada Jawa Dwipa, Pulau Jawa. Nah, itu sudah risiko perjalanan. Dan panjang lagi sampai Mojopahit ya, sampai di sini bercerita tentang siapa Semar Badronoyo, ya, Noyo Hantoko Dyah Kunto Prasanta Sang Asmoro Santo ada di sini. Wah, menarik sekali. Jadi buku ini menarik sekali pemirsa. Penjenengan kalau mau memiliki, monggo di Intrans Publishing penerbitnya. Ya tentunya ini atau lewat Dhamma TV juga bisa. Lewat Dhamma TV juga bisa. Nah, ini sudah diizinkan oleh penulisnya lewat Dhamma TV juga bisa. Tetapi juga izin juga Kirianto, barangkali pemirsa juga berkehendak ini nanti dalam waktu dekat di Kota Batu akan membedah buku itu, melacak Nusantara ini. Penjenengan bisa hadir. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Ya, sehubungan dengan yang penjenengan ketika akan tadi ya. Kadang-kadang kita melihat orang yang melakukan sesembahan itu sudah, wah ini bukan menyembah pada Tuhan misalnya begitu secara fisik. Nah ini sesuai dengan tema kita pitutur luhur, ada istilah jalmo tan kena kiniro. Mungkin kesesuaian. Ini menunjukkan kepada kita jalmo tan kena kiniro itu ojo gampang-gampang. Nah, tadi itu ya, ojo gampang-gampang menuduh sesuatu yang kita belum tahu persis sejarahnya. Katakanlah, kalau memang ada anak yang kelihatannya anaknya orang miskin, katanya ekstrimnya ya, jangan gampang-gampang. Karena jalmo tan kena kiniro, bisa jadi loh dia nanti akan menjadi bosmu, kan begitu. Nah, ini perlu untuk diketahui sejarahnya. Kan ada itu lagunya siapa dulu tuh ya, masa lalu itu lagunya Mus Mulyadi kalau nggak salah ya. Tan kiniro uripe manungsa mung sepisan ana alam donya ngeling ana marang padha jalma kang tinita sing tinita kang maha kuwasa. Itu menunjukkan jalma tan kena tan kiniro. Sopo ngerti urip bakal mukti dan sebagainya. Wah, itu lagu-lagu tahun 70-an. Iya, tahun itu ya. Nandang susah mesti dilakoni. Artinya pada waktu kita itu merasakan lebih hebat terhadap yang lainnya. Ingat, kamu bisa lebih rendah daripada dia loh. Karena apa? Karena sopo ngerti urip tembe mburi. Ya. Di sini leluhur tanah Jawa itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu kalau toh kita harus menilai pada seseorang itu harus kuat alasannya. Makanya
sering saya katakan, ojo pisan-pisan kue gampang nyalahake liyan, ojo gampang nyalahake awakmu dhewe. Kalau gitu siapa yang salah ini? Tidak ada yang salah, semuanya benar. Agar menjadi benar dan benar, orang Jawa mengingatkan kepada kita mulat sariro hangrosowani. Jadi itu kalau kita berbicara pitutur luhur ya tanah Jawa, tidak gampang menyalahkan orang, juga tidak gampang menyalahkan diri sendiri. Oh, ya. Kalau gitu gimana ini? Padahal hidup itu hanya dua. Benar luput, Allah becik, bejo ciloko. Benar, tapi jalan tengah yang diberikan oleh leluhur tanah Jawa itu berani mengkoreksi diri, ya, wani untuk mengkoreksi diri, ya. Inilah makanya sering orang mengatakan, wong Jawa itu katakanlah orang gelem nesu ya, enggak, bukan itu. Mulat sariro hangrosowani itu bahwa segala sesuatu yang akan kita keluarkan kepada pihak lain itu sudah mulat dulu diri kita, gitu loh. Lah apa ngelone lah, wong kok senengane ganggu wong ya. Kowe piye? Kan begitu. Ya. Orang itu kok sukanya menipu orang ya. Tidak dengan serta-merta semacam itu, tapi aku piye ya. Gitu loh. Ya. Nah, kalau terpaksa saya harus marah pada orang itu, yang jadi pituturnya orang Jawa itu kowe nesu oleh neng tanpa kanepson. Nah, kan begitu ya, jadi marahmu itu untuk kebaikan, bukan kamu marah untuk menghancurkan orang, nggak boleh. Ya. Makanya untuk orang Jawa itu berat sekali marah itu. Karena apa? Marah itu sekaligus diikuti oleh kemampuan memperbaiki diri orang. Angel nggak kira-kira itu? Ya. Jadi aja ngomong nyalahne, bener no. Makanya tidak ada konsep salah itu, karena orang yang ngomong salah kudu wani bener. Bener no. Ya. Hal semacam ini. Syukur nyalahno. Oh, gak nyukur nyalahno. Sehingga konsep salah itu kenapa tidak ada? Adanya mung bener dan bener. Karena yang nyalahne mau bener ke. Ya. Bener apa salah? Bener. Ya dah. Lah kowe ngomong salah, bener no iku. Ya? Nah, bahkan dikatakan kowe oleh guyu ning aja ngeguyu. Boleh tertawa tapi jangan mengejek, kan begitu. Kan ono wong guyu ku lambe mengejek. Kan gitu. Ya, harus ikhlas. Inilah pitutur kita. Yang terakhir, bahwa pitutur itu apa? Orang amung anut ilining banyu. Jadi orang Jawa itu tidak boleh ikut grubyuk. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ikut grubyuk itu biasanya kan orang ngerti alasan. Pokoknya manut. Sing penting aku melok. Itu nggak boleh sebenarnya. Punya prinsip gitu, Pak? Nggak punya prinsip ya. Melok ya melok. Ning kudu ngerti sejarah melok apa. Ono koncone demo pamane ya. Nggak boleh kalau nggak tahu alasannya. Ya. Nggak sekedar kentir ya. Kenapa? Karena prinsipnya wong sing melok-melok. Ya, kalau itu diibaratkan orang itu kentir, barang sing kentir, pasti semakin jauh dari sumber, ya, karena nggak ngerti sumber loh ini, semakin jauh dari sumber pasti semakin kotor ini, gitu. Lalu lebih jauh lagi bisa jadi ini kumpul dengan kotoran ini, wis banyune kotor kumpul karo kotoran. Nah, sekarang bagaimana apabila terpaksa? Ya. Kudu melu. Karena toleransi mungkin. Karena toleransi ya. Ya kue tetap harus mencari alasan sambil berjalan itu. Maka dikatakan orang-orang yang kudu melok banyu mili, ya, kue kudu minggir. Kenapa? Sebab melok banyu ki mesti budek. Ya. Lewis budek
ya kowe mesti dadi wong ora apik. Dadi rusuh. Mula minggiro. Kenapa kon minggir? Sapa ngerti ning suket-suketan pinggir kali iki ana sumber senajan to cilik. Ya, sumber sing gedhe ning dhuwur kono. Ning berhubung keli. Ya aja melok keli. Kepeksa melok keli minggiro. Ya, ndek pinggir ae. Sapa ngerti ning pinggir ku ya ana sumber-sumber najan to cilik. Hal semacam ini. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks Kirata Basa itu ya, Kirata Basa itu tafsir lelandesan ukara, ya. Seperti itu. Jadi orang Jawa itu kalau sudah mengatakan nesu tanpa kanepson guyu tanpa ngguyu ora amung anut ilining banyu, selesai hidup itu. Ya. Ya, Kirianto, saya kalau mendengar itu tadi mulai dari roang rosowani, kemudian orang amung kintir ilining banyu. Saya jadi ingat beberapa episode yang lalu tentang toto titi titis tatak tutuk. Ini ada paripurna ya. Paripurna itu sesuatu yang harus dilakukan. Gitu. Iya, ya. Makanya tadi itu kalau kita ikut demo harus paham kenapa demo, ya. Setelah kita paham cara-cara untuk demo seperti apa, nah, karena dunia itu kan memang itu harus ada demo itu ya. Tapi disarankan oleh leluhur kita itu dalam konteks toto titi titis tatak tutuk itu ya ditoto itu artinya kan paham dulu ya. Ya, kenapa saya marah dalam bentuk demo itu? Berarti ada sesuatu yang perlu untuk saya perbaiki. Ya, niatnya loh ya. Apakah bisa apa tidak masalah lain. Ya, tapi dalam niat kita itu bukan untuk menghancurkan sesuatu yang ada di luar kita. Ya, yang jadi masalah kadang-kadang demo kita itu kan demo bayaran jadi nih ya, itu jadi repot itu. Enggak, itu enggak. Ya, bahkan kalau raja-raja dulu itu bentuk demo itu kan PP itu ya, di depan keraton lungguh panas-panasan itu, itu kan juga demo sebenarnya. Protes gitu ya. Iya, gitu loh. Nah, memang mau tidak mau dunia menjadi berubah, sehingga cara berpikir orang berubah. Omongan kita itu kan omongan kembali kepada jati diri kita sebagai orang Nusantara, khususnya orang Jawa. Ya. Tuh. Ya, ini satu lagi Kirianto, kalau kita berbicara tentang pitutur luhur, mungkin juga ada hubungannya dengan yang penjenengan ketika akan itu ada kalau di wayang itu Petruk dadi ratu atau kere munggah balim misalnya begitu. Ini bagaimana Kirianto? Iya, kalau dalam cerita wayang ya Petruk dadi ratu atau dalam konsep kere munggah balim itu tadi itu dalam konsep tan kira uripe menungso tadi. Ya, dalam perspektif Petruk dadi ratu kere munggah balim itu sebenarnya dimaknai pada saat manusia itu sedang jaya, jangan sombong, katakan begitu dia. Karena apa? Kepleset kamu nanti. Ya. Nah, pada waktu orang ada di bawah sana juga jangan diremehkan. Bisa untuk menggantikan kamu. Ya. Petruk itu kan punokawan ini. Ya. Tapi kan bisa untuk menggantikan apa kalau ada masalah-masalah besar. Ya, dari ratu tadi ya. Sama dengan orang kalau zaman sekarang. Zaman sekarang itu sebenarnya kan banyak orang-orang yang sejarahnya itu sejarah di bawah sana. Ya. Tapi akhirnya beliau-beliau itu mampu untuk menjadi orang yang terhormat di sana. Ya. Katakanlah sekarang itu kalau kita dengarkan presiden-presiden kita, ya, itu kan banyak yang katakanlah yang orang dari bawah. Ya, tapi akhirnya melejit menjadi kepala negara. Katakan Pak Jokowi, ya, apapun yang terjadi, katanya dia rumahnya di pinggir kali. Itu dalam pemahaman kita, omah neng pinggir kali. Ya, ini kan dalam konsep tadi, ini kan Petruk ini. Tiba-tiba jadi presiden, Petruk dadi ratu kan begitu. Ya, karena bisa menyelesaikan masalah bendoronya. Pendowo itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Ya, Petruk Dadi Ratu tadi ada ini Pak Kirianto, menyelesaikan persoalan-persoalan bendoronya. Bendoronya. Bukan pelaku Petruk itu yang menjadi Ndoro akhirnya. Oh iya. Iya. Petruk itu artinya menempati posisi bendoronya. Bendoro. Selama bendoronya bermasalah. Ya. Pada saatnya dia jadi Petruk lagi karena dikodratkan jadi Petruk dalam konteks itu. Ya. Makanya sekarang ini yang banyak bukan Petruk Dadi Ratu yang kalau saya perhatikan di wayang itu ada namanya Galio ya. Galio itu ya wis pokoknya ndablek kayak ngono iki. Banyak sekarang Galio itu ngomong sak geleme ya. Iya. Ini Galio ini. Galio itu ya. Nah, ini kalau kita, maka kasarane kan kere munggah bali. Artinya wong cilik yang kasunyatan bisa dadi wong gede. Ya, ngangkat derajat. Gitu loh. Ya, sama dengan tadi itu, banyak kita itu orang-orang yang setelah raja-raja itu banyak orang yang dari bawah ke atas. Bahkan raja-raja dulu, kalau kita perhatikan juga orang-orang bawah. Ya. Istilahnya kan Sudro Matu Kiling Bali Balongan dadi rojo. Terlepas seperti apa sejarahnya, ya tafsir sejarah dikatakan raja-raja kita dulu itu juga orang-orang bawah, ya katakanlah apapun yang terjadi seperti Singosari dalam salah satu tafsir dikatakan anak seorang petani, sing nakal, ya senengane sebagainya, ya kenyataannya bisa jadi raja, ya dengan alasan bahwa beliau itu sebenarnya dikodratkan oleh Tulising Yang Widi, ya dia dikodratkan untuk menjadi raja ke depan sebagai sumbernya raja-raja Nusantara, ya karena masih titisan Dewa Brahma. Orang Jawa kan gitu ya. Adipati Karno titising Bathara Surya, gitu. Bahkan Bung Karno itu katakan putra Fajar. Nah, Fajar kan Bathara Surya saja, ya hal semacam itu, yang bisa untuk memberikan penerangan dunia ini. Petruk Dadi Ratu, ya makanya ojo ngenyek karo Petruk, gitu. Siapa ngerti Petruk iso dadi ratu. Nah, maka sekarang di Indonesia itu yang banyak bukan Petruk, bukan orang bawah. Tapi orang menengah, tapi omongannya orang genah. Itu jenis Galio itu ya. Galio itu. Lah apa bisa diberi pengertian seperti ini, Kirianto, kalau kere munggah bali itu artinya bahwa kere munggah bali ini si kere yang sebenarnya tidak berkedudukan tinggi secara apa tadi, memang keberuntungannya di situ, tetapi ingin menggapai di situ. Barangkali bisa begitu. Bagaimana? Nah, ini kan kata-katanya kan kere munggah bali, bis munggah. Iya toh? Gitu sudah loh. Sudah terjadi, gitu loh. Padha karo Petruk kan ning ngisor. Wis dadi ratu. Jadi sekarang itu dalam era modern ini tidak menutup kemungkinan kere-kere itu munggah bali. Kele itu kan Sudro Matu Kiling Bali Balongan, wong ngisor banget, ya karena pengalaman dia, karena pendidikan dia dan sebagainya, ditunjang oleh relasi yang luas, akhirnya tidak disangka-sangka pada saatnya dia jadi kepala daerah. Satu saat bisa jadi raja kalau dulu, ya. Kalau dulu kan raja-raja itu kan dasarnya karena orang dari bawah, kekuatannya, kemampuannya, akhirnya jadi raja. Banyak berbicara masalah mistis ya, dalam konsep pentafsirannya. Jadi nggak masuk akal kalau Kenaro itu sebagai penjudi dan sebagainya tiba-tiba menjadi raja. Tapi karena orang kita itu senang dengan mistis ya, seolah-olah dinaungi oleh kekuatan-kekuatan supranatural yang menghantarkan dia menuju tampuk pemerintahan. Sampai sekarang Mas Samsu. Pak Jokowi itu saja ya, itu dulu diisukan dia memang mendapatkan wahyu keprabon. Nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden lega kasinungan wahyu keprabon, karena orang Jawa percaya dengan wahyu keprabon itu, ya. Sehingga kalau sekarang ya, ini tafsir kita ya,
Kalau sekarang itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu masih akrab, secara manusiawi hebat. Ya, lengser ke Prabowo Pak Jokowi diikuti munggai Pak Prabowo tanpa gejolak. Dan Pak Prabowo berusaha untuk melanjutkan cita-cita Pak Jokowi. Ini luar biasa. Sekiranya cara berpikir orang dua itu mistis tentang keprabon, wahyu keprabon, tambah kuat itu. Secara toto gelar kenyataannya memang bersama-sama, secara mistis juga bersama-sama. Semakin percaya diri. Wahyune podo, katakan begitu dia. Ini orang Jawa ini. Jadi kalau Mas Samsu tiba-tiba tahun depan pilihan wali kota tiba-tiba jadi wali kota, itu orang pasti akan berpikir iki mesti untuk wahyu. Yang semacam itu. Jadi orang Jawa itu cara berpikirnya itu ngelmu dan ilmu. Ngelmu itu metafisika, ilmu itu toto gelar sing ketok moto. Ya. Lengkap. Itu kalau memang kewahyuan itu tadi ya, kanugran. Ya. Kanugerah itu cerita-cerita wayang biasa. Cerita-cerita wayang. Artinya itu tidak akan mungkin terjadi dalam pitutur luhur itu seperti gajah ngidak rapah. Tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Oh, buat yang ini tidak. Tidak ya. Tapi kan gajah ngidak rapah itu kan wong gede ngelanggar aturannya dhewe lah ngono. Jatuh dia. Ya, artinya ketika orang gede ini karena wahyu keprabon itu tadi tidak akan seperti itu tadi. Tidak akan seperti gajah ngidak apa? Bagaimana gajah ngidak apa itu? Jadi begini, sekarang ini menjadi indah menurut orang Jawa karena banyak gajah ngidak rapah saiki. Gitu? Contohnya Mas Samsu kalau kita dengarkan, ya kita itu kan orang yang harus tersenyum melihat baik buruk benar salah bahagia celaka ya. Silakan. Itu memang Tuhan berkehendak semacam itu. Dan kita sebagai umatnya, ya umat beragama dan ciptaan Tuhan itu sendiri, ini kan sejarah yang digoreskan oleh Tuhan ya untuk kita bersama-sama terjun di lapangan atau kita mundur untuk melihat. Sekarang posisi kita kan melihat. Ono gajah ngidak rapah diwasiai. Contoh rapah di sini itu undang-undang. Aturannya itu. Ya. Lah pada waktu yang sekarang yang kita bicarakan kan belum terjadi, cuma kita akan mentafsir saja. Sekarang itu kan sudah lama bertahun-tahun itu akan disahkan namanya undang-undang perampasan aset koruptor. Gitu. Rapah loh ini. Ya. Rapah. Kalau ini dibuat ngidak kuwi bahaya kan begitu. Ya. Kan bahaya ini. Makanya kalau jadi pejabat menurut pitutur luhur orang Jawa tadi itu ya yang betul-betul berbudi bawaleksono. Ya. Ada prioritas gitu loh. Jangan mendahulukan diri sendiri. Karena apa? Karena kamu sudah dikelilingi oleh rapah ini. Dikelilingi. Kamu keluar dari tempatmu itu bisa-bisa akan terjerat dengan ini. Sehingga kalau boleh dikatakan sekarang ini waktunya pitutur leluhur Jawa berlaku. Perlu dimuncul-munculkan berulang-ulang. Iya perlu ini, karena pejabat kita itu akan banyak yang ngidak rapah ini. Ya. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu itu kan ramai ini. Ramai tentang apa ini? Ijazah palsu. Oh ini saya ngidak rapah ini. Ya, nah, kita nggak tahu yang ngidak rapah yang mana. Yang jelas ada undang-undang yang akan dilanggar oleh dia. Dilanggar. Dengan dilanggar itu jatuh dia. Gajah loh ini. Artinya orang-orang ya bukan gajah ya. Bisa dikatakan kalau nanti dia salah, kalau dia salah, itu bisa kita katakan konsep Galio tadi. Kalau dia menang, ya gajah betul ini. Ya, nggak ngidak rapah. Jadi rapah itu betul-betul diikuti. Nah, kita nggak tahu ya siapa yang kalah, siapa yang menang ya. Kita berharap ya
ada yang mengusulkan damai-damai saja lah ya. Memang sekarang musimnya orang kepingin untuk menjadi gajah semua ini. Ya. Jadi begini Mas Samsu, kalau kita tuh melihat di dalam negeri semacam itu kita tidak boleh melihat dari dalam negeri saja. Ya, konstelasi politik di luar sana harus diperhatikan. Ya. Ini yang sangat berbahaya pada waktu kita berbicara tentang gajah ngidak rapah itu. Ya, hati-hati. Makanya jangan gampang-gampang untuk menyalahkan tadi itu, karena di belakang ada kekuatan yang bisa jadi kekuatan itu datang dari mancanegara. Ojo melo-melo. Itu harus dihitung betul. Ya, harus gitu. Penuh perhitungan ini temen apa enggak itu ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang pitutur luhur. Ya, menarik sekali Kirianto. Itu berarti ada lagi pitutur luhur ini ojo sok ngrungokke bende mung sak selo. Oh iya. Ya. Bende itu kan gong ya, seperti gong, jelas gong. Sasele itu artinya apa? Selintas. Ya. Selintas. Ya. Jadi kalau kita ini masalahnya begini. Kenapa sih dunia itu menjadi rame? Geger, katakan Indonesia. Karena banyaknya WA atau banyak YouTube ya. Kalau kita beli YouTube itu kan urutannya kan panjang itu. Ya. Nah, pada waktu kita dari 100 YouTube tadi, kita melihat satu, terus kita memberikan penilaian, gawatan itu. Iya. Iku ono 100 rek delokon kabeh kan begitu. Sehingga kita akan tahu. Kita bisa mentafsirkan yang sebenarnya. Pertama, apabila berita itu benar. Nah, berarti kita akan dihadapkan kepada berita yang nggak benar. Ya. Yang kedua, banyaknya berita. Bahayanya apabila kita itu pada waktu melihat media tadi, itu kita ndelok siji keseret. Langsung menyimpulkan gitu ya? Langsung menyimpulkan, ini kan bahaya. Inilah orang Jawa mengatakan, ojo mung ngrungokake bende mung sasele. Ya. Si krungu teko wong siji kan wis panas ya ndak boleh ya. Di sini leluhur kita tuh mengajarkan kepada bangsa ini untuk mencari sejarah referensi yang panjang. Ya. Beberapa waktu yang lalu Mas Samsu datang ke rumah orang itu kepingin diskusi untuk Pak Harto ini patut nggak untuk jadikan pahlawan nasional itu. Lah kalau itu orang hanya melihat bendemung sasele ya, dan kebetulan yang dia lihat itu pada waktu katakanlah mikir-mikir dia. Tapi kalau kita pelajari dari sejarah kelahiran dia, terus sampai 32 tahun dia menjadi presiden, terus dia harus meninggalkan tampuk pimpinan karena adanya reformasi 98. Itu ya, itu kita bisa menyimpulkan patut ini jadi pahlawan. Mungkin begitu ya, tidak hanya melihat satu sisi aja, tidak hanya satu saja. Itu loh, karena apa dengan banyak patut ini. Kenapa? Karena dia itu dulu yang bisa menyelamatkan Indonesia ya dari keterpurukan ekonomi di zamannya Bung Karno. Ya. Bagaimana dengan luar negeri, dengan luar Jawa yang digadaikan, katakan begitu. Itu karena begini loh. Bisa positif atau bisa negatif. Tapi positif dan negatif dasarnya kan referensi yang panjang. Sama dengan Pak Karno juga begitu. Apakah Pak Karno pada waktu beliaunya itu harus, kalau saya katakan gugur ya, gugur di medan laga itu susah, menderita. Nah, kita lihat dari belakang. Ya, masa kecilnya seperti apa? Cita-citanya seperti apa, bapaknya cita-cita seperti apa, ibunda seperti apa, perjalanannya keberanian seperti apa, sehingga kalau beliau itu harus gugur dalam medan laga, dalam konteks cita-cita ayah Anda, tersenyum Pak Karno itu.
Karena cita-cita pribadinya, cita-cita orang tuanya sudah tercapai pada saat beliaunya gugur dengan tersenyum itu. Ya. Gitu. Kenapa? Karena Bung Karno dicita-citakan oleh ayahanda, oleh keluarganya pada waktu itu, engkau nanti akan gugur untuk memuliakan bangsa Indonesia. Sehingga kalau kita begitu, pahlawan ini gugur untuk bangsanya. Kalau kita mau sisi negatifnya, mungkin bisa. Tapi perbandingannya seperti apa? Ya. Berarti harus ada bentuk perbandingan ya. Negatif dan positif ini. Positifnya, manusia kan begitu. Tapi kan kalau kita melihat dari sisi-sisi positifnya kan luar biasa. Ya, ada seneng nggak seneng itu biasa. Ya, tapi pada waktu saya kira tim nanti, ya tim yang menjadikan pahlawan atau bukan pahlawan, sejarah panjang itu dipelajari. Gitu. Dalam pemahaman kita, presiden-presiden itu patut untuk menjadi pahlawan. Itu. Ya sulit juga itu untuk merumuskan begitu. Pasti ada pro dan kontranya. Pasti ada. Pasti ada. Nah, Kirianto, ketika pitutur luhur ini tadi kita perbincangkan, apa sebenarnya yang harus kita lakukan di era sekarang ini agar berada pada langkah-langkah bijak, karena memang baik dan buruk itu sudah keniscayaan. Ya. Ketika itu kita berada di tengah, bagaimana Kirianto? Ya, kita itu kan satu negara demokrasi yang bukan demokrasi bebas. Ya, demokrasi bebas. Jadi sejak dulu, Mas Samsu, sejak kemerdekaan itu kita kan bingung. Demokrasi kita itu demokrasi apa sih? Orang sekolah pulang dari Amerika, tata negara, konsep yang dia bawa kadang-kadang itu demokrasi model Amerika. Amerika bisa maju gini karena begini. Ya, bagi mereka-mereka yang sekolah dari negara-negara yang basisnya kerajaan, oh yang bagus itu sana, karena dengan kerajaan itu menjadi seperti ini. Dia lupa Indonesia itu seperti apa. Ya, maka perlu untuk bedah melacak Nusantara ini, ya, karena kita akan tahu Indonesia dulu itu sejarahnya 1.500.000 tahun yang lalu seperti apa. Ya, setelah Krakatau Purba itu meletus terus seperti apa? Pada 11.600 tahun yang lalu seperti apa? Ya. Terus berikutnya zaman raja-raja seperti apa? Terus seperti itu sehingga kita bisa menyimpulkan Indonesia dikodratkan memang bukan aristokrasi, bukan kerajaan. Ya, kalau begitu apa? Banyak orang mengatakan republik, rakyat, ya, yang berkuasa, ya, dengan tiras politikanya. Tapi juga tidak boleh demokrasi model Barat yang liberal itu. Kalau gitu apa ya? Ya, dulu itu Bung Karno mendirikan demokrasi terpimpin. Ya. Nuansanya itu raja-raja dan republik, ya, menjadi demokrasi terpimpin, ya. Nah, itu dikatakan apa, masih baru kuncup tapi harus layu kembali, ya, kira-kira sekitar 3-4 tahun lah selesai. Coba itu dikaji ulang, dikaji ulang. Kalau demokrasi terpimpin itu kira-kira yang perlu untuk dirubah undang-undangnya yang mana? Ya. Karena konsep terpimpin itu kan koyok-koyok kan rojo gitu. Ya. Oh, kalau gitu pemimpin Nusantara ini harus ada pondasi leluhur kita yang raja-raja itu. Tetapi perkembangan zaman tidak bisa kita elakkan, rakyat harus ikut bermain demokrasi tadi. Ya. Jadi istilahnya kalau dulu itu rakyat cukup di depan pintu menjalankan perintah raja, kan begitu. Yeah. Sekarang rakyat disuruh masuk ruangan untuk diajak ngomong-ngomong. Tetapi yang ngajak ngomong-ngomong tetap raja loh ini. Idealnya Nusantara itu seperti itu. Ya, maka sekarang menjadi bingung ini. Ini kan tarik menarik antara
kebebasan ya, dan tarik menarik antara kungkungan dari raja-raja. Maka dulu itu pernah terjadi namanya demokrasi terpimpin, atau lebih lebih soft apabila itu demokrasi Pancasila. Ya, ini menjadi panjang di sini. Demokrasi pemimpin dengan demokrasi Pancasila. Ya, intinya kan di situ. Ya, Pancasila itu sebenarnya Mas Samsu, Pancasila itu kan manusia. Ya. Pancasila itu manusia. Makanya Bung Karno pada waktu mendapatkan ilham ya dari timur, dari India sana itu kan nggak umum, itu. Artinya inspirasi yang dia tangkap itu dari satu ketenangan yang luar biasa. Dalam konteks orang Jawa itu mendapatkan wisik, kegaiban. Ditunjukkan sesuatu yang akhirnya Bung Karno itu berpikir limo. Ya, ada sesuatu di sana. Itu kalau dalam konteks metafisika petunjuk dari Tuhan. Makanya saya sering mengatakan Pancasila itu lahirnya ya di sana, dari timur. Orang Barat itu sebenarnya, orang Indonesia bagian Barat ya, itu sebenarnya melaksanakan ilham dari timur. Ya, karena Pancasila itu munculnya dari sana. Selama Indonesia masih mengabaikan saudara-saudara timur, nggak tentrem. Ya, karena yang jadi panutan dalam konteks Pancasila itu timur. Ya, maka sekarang sudah bagus. Ya, hal semacam itu tersadari apa tidak kira-kira? Gimana? Menurut panjenengan ada kesadaran untuk menghormati timur atau bagaimana? Kalau harus ada. Harus ada. Karena timur itu kan diibaratkan rumah, pintu, ya, pintu yang menganga itu timur. Kalau nggak diperhatikan bahaya. Ya. Makanya Indonesia itu harus banyak punya alutsista yang ditempatkan di timur. Karena apa? Pintunya menganga. Ya, dari mana-mana bisa masuk, gitu loh. Nah, dari situ saja tafsir kita bahwa timur itu wajib untuk diperhatikan. Ya, karena itu adalah pintu gerbang yang menganga. Kalau itu sudah bisa diselesaikan, Indonesia akan kembali lagi, bukan zaman kegelapan, Satya Yoga, terang benderang. Wah. Itulah 2045 kan begitu. Ya, menarik sekali. Kita lanjutkan di episode minggu depan, Kirianto. Ini waktu juga tidak mengizinkan untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Ya, pemirsa, kita lanjutkan di episode mendatang. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Thank you.